Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Relasi antara Santo Paulus dan Santo Timothy yang kita dengar di bacaan kedua itu sebuah relasi yang menarik. Santo Paulus saat dia menulis surat itu kepada Timothy, dia ada di penjara. Dia di penjara dan Timothy yang adalah anak asuhan dia sendiri itu menerima sebuah surat yang menyemangati Timothy agar tidak takut. Timothy sendiri itu seseorang yang pastilah menurut Paulus jendela di mana dia bisa mengabarkan kabar baik ke seluruh penjuru bumi, karena Timothy itu adalah keturunan campuran, dia seorang keturunan Yahudi dan juga keturunan Yunani. Dia mendapatkan imannya lewat omanya, lalu turun kepada mamanya sehingga dia kenal dengan Santo Paulus. Dan di sini Paulus dengan tegasnya mengatakan kepada dia bahwa dia harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tangan. Beberapa dari kita di sini sudah ikut seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Penumpangan tangan itu juga penumpangan tangan yang kalian terima bukan hanya pas kita ikut seminar baru Roh Kudus saja, tetapi saat kalian menerima sakramen pembaptisan, sakramen krisma, ada penumpangan tangan yang datang langsung dari Bapak Uskup, seperti juga Timothy mendapatkan penumpangan tangan dari Santo Paulus dan akhirnya Timothy sendiri dia menjadi uskup juga, ya. Nah, di situ kita dengan iman kita, apapun kecil atau besarnya, kita percaya bahwa Roh Tuhan itu sungguh turun dan nyata, dan karunia-karunia-Nya yang Tuhan sudah siapkan kepada kita akan mulai bekerja secara konkret. Pun kalian sudah merasakan ada karunia-karunia Tuhan yang bekerja di diri kalian, diri kita semua termasuk saya, karena kita dipercayakan oleh karunia Tuhan yang besar. Kita juga punya musuh, yang adalah musuh bukan hanya musuh secara fisik saja, seperti kalau kita berperang, kita tentara lalu ada tentara musuh, kita berperang secara fisik, tapi peperangan itu adalah peperangan secara spiritual, ada spiritual warfare yang tidak bisa dihindari, yang Paulus mengatakan di sini. Sebab kita diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kekuatan secara spiritual. Ada spiritual warfare yang sadar atau tidak itu kita sedang lewati sekarang ini, spiritual warfare itu. Sehingga kita tidak mau punya spirit ketakutan, ini spirit of timidity, timid, kita takut. Kita takut pakai kita punya karunia. Nanti orang bilang apa, orang pikir apa lagi. Lalu kita takut untuk menjadi besar, kita takut untuk menjadi luar biasa. Saya biasa-biasa saja, saya jadi frater yang biasa-biasa saja. Kenapa mesti begini? Kita takut seperti itu, tapi itu bukan datang dari Roh Allah. Itu adalah false humility, kerendahan hati yang palsu seperti itu. Sedangkan Roh Allah itu adalah roh yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kerendahan hati, karena dikatakan pelayan-pelayan Tuhan di situ setelah melakukan tugas mereka yang dari Tuhan, dan tugas juga tidak kecil-kecil juga, itu dikatakan kami hanya sebagai hamba Tuhan saja, kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kerendahan. Tapi kita tetap melakukan apa yang Dia minta, yaitu kita maju dengan keberanian untuk melawan kekuatan dunia. Biasanya kekuatan dunia itu mengarah kepada
kekerasan, ya, kekuasaan penindasan dan ketidakadilan, ya, kejahatan, ya, ketidaktertiban, moralitas yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu yang kita perjuangkan dan tidak gampang untuk melawan itu. Kalau kita lihat contoh-contoh dari pahlawan iman kita, raksasa-raksasa iman kita, contoh salah satunya adalah tidak lain dari Santo Yohanes Paulus kedua. Dia yang sebagai seorang orang muda seperti kalian juga, ya, sebagai seorang frater, saat dia terasa terpanggil itu sewaktu itu sedang perang di Polandia, ya, Polandia yang tadinya beberapa bangsa penguasa datang ke Polandia, ya kan, tadinya bangsa Jerman, lalu ganti lagi dikuasai lagi oleh bangsa Rusia dan lain sebagainya. Saat dia menjadi frater itu tidak ada kelas yang nyaman dan bisa ini. Dia belajar tuh harus ngumpat-ngumpat, tidak ketahuan, ya kan. Tabisan pun tidak ketahuan, tidak seperti tabisan kemarin besar di SPD, semua orang melayakan tabisan tuh hanya kalian saja ditabiskan. Uskup diam-diam tenang-tenang, karena penguasa dunia itu sungguh sedang menguasai Polandia, tetapi dia tidak takut dan dia tegar, sehingga saat dia mendapatkan kesempatan dia menjadi uskup dan akhirnya menjadi paus, dia yang mengobarkan dan menyemangati satu partai politik itu, Solidarność, itu solidaritas, di mana mereka mengalahkan kekuatan komunisme itu bukan oleh kekerasan, ya, tetapi dengan kedamaian, sehingga akhirnya tumbanglah, ya, bukan hanya Polandia bebas, tapi akhirnya komunis pun runtuh, ya. Karena apa? Karena dia tegar dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan Roh Kudus itu yang membawa kedamaian dan mengalahkan penindasan-penindasan yang terjadi. Contoh lain, ya, Oscar Romero. Kalian pernah dengar Santo Oscar Romero? Ada movie-nya juga. Oscar Romero pada awalnya saat dia menjadi uskup agung di San Salvador, ya, dia itu terkena itu spirit of timidity. Dia awal-awalnya itu dia takut. Jadi adem ayam saja, tidak berani ngomong apa-apa melawan penindasan-penindasan yang terjadi di Salvador saat itu. Tetapi saat dia di-challenge oleh temannya seorang pastor, akhirnya dia berani dan dia memakai, ya, kekuatan hanya dengan berbicara saja, berkhotbah saja, itu musuhnya saking takutnya, ya, karena dia berbicara orang dengar itu, akhirnya karena saking punya kuasa kata-kata itu dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan keberanian untuk menentang penindasan dan challenge prajurit-prajurit Salvador bahwa kalian punya juga tugas yang tinggi kepada Tuhan, bukan hanya tugas dari kepala dan atasan kamu saja di pemerintahan yang mau menindas orang-orang yang kecil saat itu. Itu musuh saking takutnya sehingga akhirnya dia saat dia misa ditembak mati. Tapi tembak mati itu juga, ya, bukan kekalahan buat dia, tetapi justru mengobarkan semangat orang-orang. Tembak mati sehingga kita lihat di filmnya itu darahnya dia, ya, bercampur dengan darah Kristus, karena pasti tembak itu setelah konsekrasi itu darahnya bercampur dengan darah Kristus. Kristus sendiri yang membuktikan bahwa sebagai orang muda saat hanya umur 30-an saja, ya, dia berani untuk melawan penindasan Romawi dan penindasan oleh orang-orang Farisi terhadap umat-umat Israel. Sehingga, ya, dengan keberanian satu orang saja yang berani itu bisa memberikan keselamatan kepada, ya, membangkitkan semangat dan harapan kepada begitu banyak umat manusia, bahkan sampai kita sekarang, ya.
darah Kristus yang dikobarkan karena keberaniannya dia, Oscar Romero juga, itu kita masih ingat dan kita masih mendapatkan kekuatan, semangat, contoh untuk kita supaya kita tidak hanya tinggal diam saja, tapi kita dengan kekuatan Roh Kudus, kata-kata kita bisa dipenuhi oleh keberanian yang mengobarkan semangat iman harapan kita bahwa dunia ini bisa lebih baik, dunia ini bisa lebih damai. Kita tidak takut akan ada perangnya Rusia Ukraina ya, dengan tantangan hidup, harga bahan bakar yang naik dan lain semuanya, itu di luar saja. Itu dunia yang membuat kita ingin merasa takut bahwa kita tidak punya harapan. Tetapi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus ya, dengan semangat yang sama seperti Paulus memberikan kepada Timothy, saya juga ingin memberikan semangat kepada kita semua bahwa kita juga sudah diberkati, sudah menerima penumpangan tangan ya, bahwa kita harus maju tidak dengan spirit of timidity tapi spirit of power. Maka kita tadi nyanyi lagi ya, the power of God ya. Kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya ya. Kekuatan Tuhan melebihi kegelapan yang dunia ingin menakut-nakuti kita. Jadi jangan takut, berani maju karena Tuhan adalah bersama dengan kita ya. Tuhan bukan melawan kita, tapi Tuhan itu ada bersama kita. Mari kita mohon agar Roh Kudus, Roh kekuatan Allah yang sudah ada di diri kita saat kita dibaptis, krisma, sungguh memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mengenal kekuatan Tuhan. Kekuatan yang terbesar itu adalah kekuatan di mana Dia mampu mengampuni bahkan dosa-dosa kita, kekerasan kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain ya. Saat kita pengecut dan tidak berani, Tuhan pun punya kuasa untuk mengalahkan itu, mengampuni dosa kita, bahkan dosa yang membawa kematian pun dikalahkan dengan kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan Kristus, sehingga kita pun bisa bangkit dan berjuang bersama Dia mengalahkan kegelapan dunia demi kemuliaan Tuhan.